Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari dengan lembut kita katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudus
kekudusanmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Oh, mari sembah. Oh, layakan kami Tuhan. Kau yang terbesar, Kau mulia. Oh Yesus, layakan kami menyembah-Mu, Raja di atas segala raja. Oh Yesus, oh haleluya. Terima kasih Tuhan,
Perhatikanlah burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau
percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Amin. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Siap bersorak-sorai untuk meninggikan nama Tuhan? Amin. Mari kita bersorak-sorai. Haleluya. Mari kita naikkan syukur bagi Tuhan buat segala yang telah Tuhan beri dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan karena Tuhan adalah sumber kekuatan buat setiap kita, sumber ketenangan buat setiap batin kita.
Setiap kita yang mau memuliakan Tuhan, mari bersama-sama dengan segenap hati datang kepada Tuhan dengan tersungkur, katakan bersama. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagimu, mengiringku. Setiap kita yang mau mengiring Tuhan bersama-sama, kita balik berdiri, angkat tangan kita, angkat suara kita kepada Tuhan, masuk dalam rencana Tuhan yang begitu indah. Serahkan segala pikiran kita, serahkan segala kehendak kita hanya di dalam Tuhan. Kami mau mengiringmu ya Tuhan, seumur hidup kami. Kami mau masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pakai setiap umat-Mu di tempat ini. Kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami muliakan, hadir di tengah-tengah kami menjawab seluruh doa kami Tuhan. Kami serahkan setiap kami, harapan-Mu, harapan-Ku hanya di dalam-Mu. Angkat tangan kita bersama-sama, naikkan pujian kita buat Tuhan kita. Jadikan setiap kami rencana-Mu yang indah. Pakai setiap kami menjadi alat yang dahsyat ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau mengiringmu Tuhan. Sama-sama mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, serahkan pada harapan-Mu, harapan-Ku. Kita serahkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan buat setiap umat-Mu. Kami percaya Tuhan. Rencana-Mu untukmu. Sekali lagi bersama katakan mengiringmu, mengiringmu seumur hidupku.
kami mengucap syukur buat malam yang diberkati, buat apa yang akan kami dengar, buat apa yang akan kami pelajari. Urapi hamba-Mu, urapi yang mendengar, yang di rumah, yang melewati Zoom juga diberkati. Karena kami percaya waktu kami menghadap hadirat Tuhan, segala beban kami akan diambil Tuhan. Segala penyakit kami pun akan dicabuti oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan yang siap diberkati, disembuhkan, dipulihkan. Hanya di dalam nama Yesus katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Selamat malam. Yang di Zoom juga. Kita hari ini akan belajar tentang respon kita terhadap Tuhan ya. Judulnya jangan kecewa dengan Tuhan. Ya, temanya ini bisa Anda lihat di layar ya. Jangan kecewa dengan Tuhan. Sebenarnya kecewa dengan Tuhan ini kalau orang dunia paling ngomong kotor, ngamuk, ya ngomel. Tapi kalau anak Tuhan itu bahaya. Karena kalau anak Tuhan kecewa, dia pasti kecewanya bukan dengan keadaan tapi dengan Tuhan. Anak Tuhan itu kalau kecewa pasti dilemparkan ke Tuhan. Karena apa? Dia mikir gini, ada Tuhan kok sih kejadian. Kayak enggak punya Tuhan aja. Jadi ketika Anda tidak menerima yang Anda inginkan, padahal Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang baik, Anda merasa apa? Kecewanya bukan sama keadaan tapi karena sama Tuhan. Kalau orang dunia enggak, goblok aku itu. Sopo sih aku itu orang dunia. Tapi kalau anak Tuhan pasti gini, Tuhan aku salah apa? Karena itu jangan kecewa, ini kita akan belajar supaya saudara mengerti bahwa ketika engkau tidak tahu tentang apapun, hati-hati. Sebenarnya Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang baik, yang mengerti, katakan amin. Itu saya alami. Saya udah jaga makan, udah melayani Tuhan, doakan orang, kurang apa? Tuhan bilang, kamu kan nggak ngerti apa yang akan kusiapkan untukmu. Nah, kita lihat list yang berikutnya, next. Apa yang buat kamu kecewa? Keuangan, kesehatan, keluarga, fasilitas hidup, atau karir yang buruk. Tapi hari ini kita mau belajar hidup kita dalam kendali Tuhan. Yang setuju katakan amin. Apapun, walaupun kita salah, tetap ada kasih karunia yang membackup kita. Saya ulangi, Pak itu kalau saya nggak salah, kalau saya enggak, walaupun Anda salah, Anda tetap anak Tuhan. Kalau yang jewer hanya boleh Tuhan, orang lain tidak boleh hina saudara. Anda tinggal bilang, Tuhan tolongin aku. Maka Tuhan akan mampu merubah yang buruk itu jadi yang baik. Yang setuju tepuk tangan dong buat Tuhan ya. Oke, next. Ada 5 yang akan kita pelajari. Pertama, mengapa bisa kecewa. Next, Anda lihat ini gambarnya. Kecewa itu apa Pak? Gini loh. Next. Kalau yang Anda inginkan segini, yang terjadi segini, next. Selisihnya itu kecewa. Next. Ya, yang ngerti ya. Jadi kalau yang diharapkan A, dapatnya B, itu kecewanya. Apa itu Pak? Apapun sifatnya suamimu. Kamu pinginnya pagi ini masak, nyenengkan dia, suamimu bilang, sorry ya, gak cukup waktu untuk makan. Kecewa. Itu hal kecil loh. Anakmu diomongin, nak belajar. Sudah mah aku mah, belajar lagi. Tidak mau mah, itu aja kecewa. Jadi yang Anda harapkan tidak sesuai kenyataan. Masalahnya, Tuhan suka memberi sesuatu yang tidak Anda pikirkan. Yang setuju katakan amin. Contoh, Anda ingin anak Anda lulus. Tuhan ingin anak Anda lulus, bekerja, jadi hamba Tuhan, punya keturunan, diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau boleh saya kasih contoh.
Anda ingin berjalan, Tuhan ingin Anda naik pesawat. Itu contohnya. Contoh kecil ya, contoh kecil. Tapi kita akan lihat apa yang dikatakan Alkitab tentang kecewa. Next. Yohanes 16 ayat 1 sampai 2. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan ada saatnya orang menghina kamu tapi tampaknya dia berbuat untuk Tuhan. Bakar rumah ibadah dianggap berkat. Bunuh orang dianggap pahala. Ada saatnya Anda akan digitukan, gak adil. Kerja benar gak diakui. Orang tua berkati anak gak dibalas. Anak ngepel gak diakui orang tua. Sama, semua akan mengalami. Tapi Tuhan bilang jangan kecewa dan menolak aku. Katakan sebelahmu, jangan kecewa. Ini gampang ngomongnya. Tapi kita anak Tuhan, kita akan tunjukkan bahwa kita tidak akan pernah kecewa. Apapun yang terjadi. Ada lagu ya. Waktu saya drop ya, ada lagu gini di setelah anak saya. Lagunya Insinyur Niku. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, ku kan berkata Tuhan itu baik. Dalam hatiku ini, baik opoe. Tapi roh saya bilang, Tuhan itu baik. Penyakit aja ganggu fisikku, tidak ganggu manusia rohku. Selama manusia rohmu hebat, kamu akan hebat. Yang mengerti katakan amin. Karena setan hanya ganggu fisik, tidak bisa ganggu roh. Kalau fisikmu terganggu, jiwa pikiranmu terganggu. Tapi rohmu tidak ikut-ikut. Bagaimana caranya saya nggak bahas sekarang, mungkin nanti bulan depan saya akan bahas membangun manusia roh. Mau tidak mau ibadah, yang mengerti katakan amin. Duh Pak, aku ibadah gak kroso apa-apa. Kamu tidak kroso, rohmu tambah kuat. Yang di Zoom juga perhatikan. Kamu hanya duduk sekarang mungkin, sorry ya, pakai daster, santai. Tapi manusia rohmu tambah kuat. Karena apa? Iman datangnya dari pendengaran akan firman. Kamu mau nggak mau firman Tuhan bekerja. Saya waktu kesakitan sobek sini dulu ya. Disetelkan sama Mega video khotbah. Tiba-tiba saya lupa jamnya minum obat, nggak minum obat. Nggak ada sakit lagi. Jadi kalau Anda percaya firman itu Yesus yang jadi manusia. Firman yang jadi manusia itu Yesus. Kalau Anda percaya Yesus, Anda harus percaya firman Tuhan. Puji Tuhan, walaupun gak seneng. Saya hati susah, gak bisa nyanyi, nyetel lagu ikut-ikut. Akhirnya ikut. Nyetel YouTube, nyetel sekarang banyak alat ya. Nyetel lagu, ikut nyanyi. Hidupmu pesona. 1 bait, 2 bait, plong. Yang mengerti katakan amin. Ketiga, cari mentor. Ojo cari konco. Bro, aku susah. Aku ya susah kok. Bro, aku sepi. Kabeh sepi sak dunya. Tapi kalau kamu cari hamba Tuhan atau cari di ibadah ini mentor-mentor yang ditunjuk Tuhan, paling enggak dia ngomong gini, sabar roh ya, aku enggak bisa bantu banyak, tapi Tuhan baik. Paling enggak gini, kalau Anda sakit ngomong saya, enggak apa-apa, aku ya sakit. Tapi Tuhan sembuh, kamu ya pasti sembuh. Musa, Yosua butuh Musa. Elisa butuh Elia. Ya, ngerti ya saudara? Butuh mentor. Next. Ini Anda perhatikan, saya bikin sendiri gambarnya ya. Terkadang Tuhan mencegah badai datang, tapi ada kalanya dia menyertai kamu di dalam badai. Nah ini. Semua berdoa dalam nama Yesus, tidak ada kecelakaan. Tapi kalau kamu kecelakaan, saya kasih tahu di atas mimbar ini, kamu tidak apa-apa. Yang mengerti katakan amin. Immanuel itu bukan mencegah, menyertai kamu di dalam kesesakanmu. Ini ada gambar, next. Anda lihat ya. Ayo. Ini kan lembah, ini saya bikin ya 2 malam lalu.
ini lembah ini, semua orang ingin jadi Raja Wali. Iya Pak ya. Bagai Raja Wali. Enak ayat ini, next. Yesaya 40. Kamu akan seperti burung Raja Wali. Kabeh bau. Saya 50 tahun kayak Raja Wali. Enggak pernah sakit. Covid pun enggak pernah kena. Tapi Tuhan bilang, kamu enggak perlu pilek, enggak perlu tipes. Lumpuh aja. Saya langsung lumpuh. Maksudnya apa? Dengarkan saya ya. Perhatikan gambarnya. Kalau kamu tidak diizinkan Tuhan jadi Raja Wali, Tuhan pingin kamu lewat bawah, tapi Tuhan tanggung jawab. Lihat gambarnya, ada domba itu. Kamu akan dibikin kakimu kayak kaki rusa. Berjejak-jejak di bukit. Next, coba Anda lihat ayatnya. Habakuk 3:19, kalau usah dibuka. Anda catat baik-baik ini. Kalau Tuhan izinkan kamu lewat lembah, Tuhan tanggung jawab. Dia akan buat kakimu seperti kaki rusa. Atau Gun bisa bukakan, dibaca aja, jangan di slide. Slide-nya biar ini. Atau ya, Habakuk 3:19. Ini penting. Saya ulangi saudara, kalau Tuhan tidak membiarkan kamu jadi Raja Wali, Tuhan memang biarkan kamu lewat lembah, tapi Dia buat kakimu seperti kaki domba jantan. Kayak kijang, bisa loncat di batu-batu. Ini waktu Daud ngomong, Tuhan kok gak mau lewat lembahku. Enggak, dalam lembah kesesakan, kamu enggak takut bahaya. Ini saudara, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kakinya rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Sekarang perhatikan gambar tadi lagi. Saudara, memang Tuhan kadang-kadang bikin kamu kayak Raja Wali, lolos. Tapi kadang-kadang Tuhan bikin kamu lewat lembah, tapi memampukan kamu. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau Anda sekarang dalam kesesakan, sakit, ekonomi, keluargamu buruk, karena Tuhan pandang kamu mampu melewatinya. Jadi waktu saya lumpuh, saya ngomongin, Tuhan berarti aku mampu. Iya, karena hidupmu dalam kendaliku. Duh, berarti aku kuat kamu. Akhirnya saya melewati dan 3 tahun ini saya bisa khotbah lagi. Yang mengerti katakan amin. Tapi paling bahaya apa? Kalau anak macan dipelihara kucing, bunyinya apa? Meow. Raja Wali dipelihara ayam, bunyinya apa? Petak-petak. Kalau Anda kumpul orang dunia, dia bilang, apesmu. Tapi kalau kamu datang ibadah malam ini dan seterusnya, dia akan bilang, kamu anak Tuhan yang maha tinggi, yang mengerti, tepuk tangan dong buat Tuhan. Kamu keluar, masalahmu enggak selesai. Tapi kamu bisa menghadapi karena kamu sadar kamu anak Tuhan yang punya Tuhan. Nanti keluar, lihat di langit. Kalau masih ada bintang di langit, Tuhan masih berkuasa. Kecuali kamu keluar bintangnya satu. Oh, Tuhan sudah enggak bisa jaga bintang. Daud kalau takut lihat apa? Lihat gunung. Tuhannya tidak ketok, tapi dia tahu gunung ada penciptanya dan Tuhan ada. Aku melayangkan mataku ke gunung. Kalau mami saya bilang enggak, bukan jendelamu, lihat. Kalau matahari hari ini masih dari timur, Tuhan masih berkuasa. Kecuali besok matahari dari barat, kamu boleh takut. Tapi kalau matahari masih dari timur, kasih setia Tuhan masih baru buat Anda. Ya, next. Ada 2 yang akan kita, nomor 2 adalah berbahagia yang tidak kecewa. Kita baca yuk, 3, 4. Berbahagia yang tidak kecewa. Kita ulang, 3, 4. Masih gak terima, ulangi. 3, 4. Yohanes, kamu berbahagia? Kalau Tuhan masih tampak membuat kamu cuci darah.
Tuhan membuat kakimu seperti rusa. Mampu melewati. Karena orang lain 2 tahun gak lewat. Sorry, kamu berapa tahun? 14. Itu bukan kamu, itu Tuhan. Mau tepuk tangan buat Tuhan. Kadang-kadang sometimes kita pingin terbang. Tapi Tuhan bilang, aku Tuhan yang menciptakan Raja Wali. Juga bisa menguatkan kakimu. Lebih dari pemenang itu maksudnya ikut lomba atau enggak jadi ikut lomba? Nah, semuanya berdoa sahabat supaya lombanya enggak terjadi. Mah, kalau boleh enggak ada ujian, boleh enggak? Atau kamu mampu melewati ujian itu? Nah, ayo kita belajar yuk, ada namanya Yohanes Pembaptis. Pernah dengar? Dia yang ngomongi, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Dia yang pertama kenalkan orang, baptis, dia kecewa. Ayo kita belajar yuk, next. Setelah Yesus berpesan kepada kedua belas muridnya, pergilah dia dari sana untuk mengajar, memberitakan Injil. Next. Nah, Yohanes kecewa. Aku yang sponsori dia, kok aku di penjara dia enak. Di dalam penjara, Yohanes mendengar Yesus hebat. Next, akhirnya dia nyuruh muridnya, pergilah, tanyalah pada Yesus, engkau yang akan datang atau aku nunggu yang lain aja? Saudara perhatikan saya baik-baik. Kalau saudara susah, saudara tadi ada roh yang ngomong ini bukan Tuhan. Kalau Tuhan rasanya, wah aku harus berobat, harus berdoa. Ini apa sih Tuhan ini? Hati-hati. Itu roh-roh yang mengacaukan pikiranmu. Pasti ada ini, kejadiannya ini. Jadi ingat, Yohanes yang pernah ngomong, inilah anak domba. Dia yang baptis, dia ngomong gini sama Yesus. Asli kamu itu serius gak sih? Atau ada Tuhan yang lain? Hati-hati saudara. Saya belajar ini saya nangis. Akhirnya saya janji, apapun yang terjadi dalam hidupku, apapun, Yesus tetap Yesus. Yang mengerti katakan amin. Memang tidak gampang loh. Tapi ingat sekali lagi, kalau keadaanmu masih berat, sebenarnya Tuhan sedang memilih kamu tidak jadi Raja Wali. Tapi dia memilih kamu jadi kaki rusa yang mampu melewati lembah. Zaman dulu Israel itu bilang Tuhan itu gunung batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Sejak zaman Daud enggak. Daud bilang, dalam lembah kekelaman, jurang, aku tidak takut bahaya. Sejak Daud, dia ngomong, Tuhan itu enggak cuma di gunung, tapi di jurang juga ada Tuhan. Tuhan yang di lembah adalah Tuhan yang di gunung. Saya mau ngomong sama saudara, Tuhan yang waktu kamu sehat adalah Tuhanmu. Waktu sakit, dia tetap Tuhanmu. Yang mengerti katakan amin. Anda diberkati Tuhan. Apapun. Kadang-kadang kita tuh gini loh, mau tidak mau ya. Nek pas seneng gini Tuhan Yesus hebat. Pas ada masalah, dokter mana yang hebat ya? Boleh nggak ke dokter? Harus. Tapi kau harus mengandalkan Tuhan yang dulu waktu kamu sehat itu. Tuhan yang sama. Tadi saya habis ngomong-ngomong sama gembala saudara. Tuhan yang menyertai ibu dulu. Masih Tuhan yang sama sekarang. Dan ke depan pun dia nggak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Tidak berubah. Anak sekolah minggu itu kalau nyanyi itu bikin kita malu. Dia tidak pernah menganggap Yesus itu berubah. Next, dia ngomong, pergilah dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat. Next, saya cepatkan aja, next. Kita baca sama-sama yuk, 3, 4. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak. Saya waktu lumpuh, ini saya cerita jujur pengalaman, direkam supaya saudara tahu, hamba Tuhan pun bisa down.
Waktu saya down, setahun nyembah, 2 tahun nyembah masih lumpuh. Saya lihat berita. Di Jember ada Bapak A, lumpuh, masuk rumahnya orang itu langsung keluar jalan. Terus waktu saya lihat orang itu di YouTube bikin orang jalan dalam 5 menit, telepon berdering dan teman saya bilang, "Yo, mau nggak tak ajak ke Jember?" Nggak diopo-opo kok, yo, coba disebul. Ada pikiran setan gini, kamu ke sana, nek wis jalan, bertobat, ngelayani Tuhan lagi. Wong sing selingkuh aja diampuni kok, apalagi kamu cuma gitu. Ngerti ya? Kamu mungkin enggak ngerti saya, kamu karena enggak pernah lumpuh, tapi kalau kamu gak gerak sebulan aja, susah hatimu. Tapi Tuhan Roh Kudus ngomong gini, kamu keluar dari tempat itu, tak ambil nyawamu. Ya apa? Enggak Tuhan, aku mending pulang, tapi ketemu Tuhan. Tapi Tuhan bilang, karena kamu milih yang benar, tak bikin jalan kamu. Yang mengerti katakan amin. Jangan kecewa dan menolak Yesus. Gak Yesus-Yesusan, tambah dulu aku nyembah patung, sugih. Saiki kok Tuhan susah. Ingat, jangan kecewa dan menolak Yesus. Memang nanti akhir zaman banyak yang pertama jadi yang terakhir. Karena itu saudara, hati-hati, jagan. Kamu enggak ngerti, maaf ya, kamu enggak ngerti kapan kamu dipanggil Tuhan. Jagan. Jagan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Next. Saya nggak cerita ini, cuma Anda lihat ya. Yang kuning itu ini, ketika orang muda itu mendengar, sedih dia dan meninggalkan Yesus. Murid Yesus ada berapa? Katanya 12. Enggak, harusnya 13. Kalau dia nyembuhkan orang buta, dia enggak pernah ngomong gini, ayo ikut aku. Enggak. Ngomong ikut aku cuma sama muridnya. Tapi orang ini, ke-13 ini dikasih tahu, jualah, nanti kamu ikut aku. Orang ini kecewa dan menolak Yesus. Ini contoh orang muda yang kaya. Karena hartanya banyak, disuruh jual harta, disuruh melayani Tuhan, kecewa, dia akhirnya meninggalkan Tuhan. Oke, yang ketiga. Saya agak cepat ya. Dampak kecewa yang pertama, bersungut-sungut. Next. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Anggap aja gembalamu lagi pergi melayani. Terus kamu diserai jadi eser. Eser ada 3. Jangan bantah-bantahan. Diserai apalagi? Bantah-bantahan. Enggak, aku main musik. Aku enggak mau. Mateni asih enggak mau. Itu berbantah-bantahan. Dulu kita diajari mami ya, ayo kamu Hanes, nyapu, Patris, ngepel, ya nanti Yusak masak nasi. Begitu kita sudah nyapu, Taciku udah mau masak nasi. Ya terserah, yang penting aku sudah nyapu, kata mamiku. Ojo itu bahu, ojo bantah-bantahan, kerja no, semua buat mami. Tuhan juga gitu saudara. Jangan berbantah-bantahan dalam melayani Tuhan. Tak tujuin fakta yang mengerikan. Next, Tuhan itu ngamuk ketika Israel bilang gini, berapa lama lagi umat jahat ini bersungut-sungut. Segala sesuatu yang disungut-sungutkan Israel telah ku dengar. Jadi kalau Anda kecewa, pasti bersungut-sungut. Enggak mungkin kecewa itu gini, kecewa sampai Tuhan ngomong gini, asik ikut Tuhan, enggak mungkin. Pasti gini, soro ikut Tuhan. Hati-hati. Ternyata itu bukan cuma doa. Bukan telinga Tuhan cuma dengar doa. Dia dengar sungut-sungutmu. Next.
Janganlah kamu bersungut-sungut saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sebab malaikat atau hakim telah berdiri di ambang pintu. Nah sekarang saya lihat ya. Anda akan lihat fakta yang mungkin Anda belajar malam ini. Next. Tuhan ngamuk, bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel. Ia membuat mereka mengembara 40 tahun lamanya. Halo? Kalau kamu sakit, kamu harus bersyukur. Yang setuju katakan amin. Kalau kamu bilang, soroi sih, kamu akan mengembara sakit 40 tahun. Mendingan kamu ngomong gini, migrenku Tuhan gak kuat, aku tolongan. Mending gitu. Daripada ngomong ini, pusing aku, pusing kemari-mari. Kamu akan mengembara 40 tahun. Tak tunjukkan fakta ya. Ternyata perjalanan Israel cuma 11 hari. Ini Anda lihat gambarnya. Ini bukan bikin-bikin saya loh. 40 hari gara-gara ngomel. Sebenarnya cuma 11 hari. Anda lihat gambar nomor 8. Mungkin kecil ya. Nomor 8 itu di bawah, naik ke atas nomor 14. 11 hari perjalanan jauhnya Horeb sampai ke Kades. Maksudnya apa? Gunung Sinai, waktu mereka ngomel, gak ada daging, gak ada air, ngamuk-ngamuk, Tuhan ngamuk, dibikin jalan 40 tahun. Padahal jalannya cuma berapa, yang kuning dibaca 3-4, mati enggak. Daripada dimolorno Tuhan, yuk malam ini bersyukur. Yang setuju katakan amin. Aminmu enggak rela, yang setuju katakan amin. Yang sakit ngomong gini, aku pasti sembuh. Yang punya masalah keluarga pasti dibereskan Tuhan. Kamu harus ngomong, daripada molor. Itu kenyataan saya. Begitu 3 tahun berdoa, Anda sembuh-sembuh, berusaha. Akhirnya Tuhan terima kasih. Berarti aku kuat ya Tuhan. Tuhan bilang, kamu jalan tahun ini dan saya berjalan. Kenapa saudara? Bersyukur. Ya. Yang keempat, nah ini yang takut saya ya. Dampak kecewa memberi iblis peluang. Siapa yang mau ngasih hadiah sama setan? Ini bersungut-sungut toh. Bersungut-sungut itu memberi setan makanan. Ayatnya ada Pak? Ada, yuk kita baca. Dulu anaknya Adam ada 2, Kain dan Habil. Kain mempersembahkan, Habil juga. Habil diterima, Kain enggak. Kain emosi, ya toh. Next. Tapi Kain dan korbannya tidak diindahkan. Lalu hati Kain menjadi panas, kecewa. Tuhan tanya, kenapa kamu kecewa? Next. Yang kuning dibaca, tetapi jika engkau berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau. Yang biru dia bunuh. Jadi intinya apa? Kalau Anda kecewa sama Tuhan, pasti setan bilang gini, contoh. Kalau Anda kecewa sama orang tua, pasti ada suara gini. Tidak persis, tapi kayak gini. Jangan tuwe abis ini mati dia. Tidak mungkin suaranya gini. Berkatono deh, gak mungkin, itu Tuhan itu. Kalau kamu benci orang, orangnya gede, kamu sing ini, memang aku gak wani mikon, tapi muka-muka ditabrak truk. Itu pasti saudara. Mangkano ojo kecewa. Yang setuju katakan amin. Kamu jalan kaki diciprot mobil. Wah! Orang itu, kamu mesti gini, muga-muga kau selamat gitu. Karena kecewa. Tapi kalau kamu udah kecewa, tahun depan kamu yang ganti naik mobil. Duh, kok nggak ada yang amin ya? Kalau saya sembuh, kalau kamu tidak kecewa, malam ini diabetesmu sembuh. Oh iya Pak Yohanes lah. Enggak ada. Semua sama. Tuhan yang sama. Kesempatannya sama.
Cuma responmu harus sama, mengucap syukur. Bu Maria anaknya sukses semua. Aku enggak boleh. Kalau Bu Maria sukses, anakku juga sukses. Terus Tuhan nanti ngomong, terjadilah sesuai imanmu. Asalku jamah saja jubahnya aku sembuh. Terjadilah sesuai yang kau perkatakan. Malam ini yuk kita ngomong, aku sehat. Aku diberkati. Aku tambah sugih. Jangan lupa ibadah. Saya bergurau ya, Anda kan saudara saya. Yang di Zoom juga ingat ini. Bahwa jangan memberi peluang kepada iblis. Ya, yang terakhir, ini yang gak enak. Dampak kecewa membuat mujizat batal. Ini yang gak enak loh. Anda sudah mau buka pintu, gak jadi buka pintu. Sebenarnya tahun depan Anda punya rumah, yang setuju katakan amin. Karena Anda ngomel gak jadi, mengembara 40 tahun. Mending Anda bersyukur. Aku sekarang belum punya rumah, tapi gak lama lagi punya rumah. Tuhan ngomong apa? Terjadilah sesuai perkataanmu. Bapak kau ngajari kayak profet? Bukan. Iman ini. Tanpa iman kau gak berkenan kepada Tuhan. Ayo, saya mau ngomong, yang anaknya kecil-kecil. Masa kamu bilang ini, gue tua baju bajingan enggak ya? Kan enggak gitu. Pasti bilang, tambah gede, tambah diberkati Tuhan. Terus Tuhan bilang apa? Terjadilah sesuai imanmu. Ini loh anak saya di depan ini loh. Dulu enggak bisa jalan, autis. Enggak bisa ngomong. Sekarang IP-nya 3,9. Kenapa? Karena mamiku, bukan aku loh. Mamiku gini, tambah tinggi, ganteng, pintar teman. Terjadilah perkataan omanya. Sekarang saya tantang anakmu pulang, anakmu nakal juga bilang, anak setan nih. Jangan. Pulang pegangi, pinter. Tambah ganteng, tambah ayu gitu. Bojomu ya, sorry ya. Sorry lo ya. Nek roto senengane wah gini ngomong ojo cerewet iki. Yang mati ojo. Pegang bibirnya, nek tidur lo ya. Tidur dalam nama Yesus. Baik. Suarane ke artis gitu loh saudara. Bojomu nek gak ngedut ya ojo. Wis welek gak ada duit. Terjadi perkataanmu. Sebut suamiku baik. Ibu-ibu yang setuju katakan amin. Aminnya enggak enak. Saya guyon ya. Tapi intinya saudara, ingat ini. Tapi saya enggak ngajar sembarang kayak orang-orang ngajar. Mobil orang pegang, mobilku. Jangan, enggak perlu gitu. Bilang, aku pria yang diberkati. Aku mau berkati gereja Tuhan, berkatono aku. Aku mau ganti kursi gereja Tuhan. Izinno aku Tuhan. Kalau Tuhan tidak cari orang mampu, Dia memampukan orang yang mau. Saya ulang ya. Tuhan enggak cari orang mampu, tapi Dia memampukan orang yang punya hati untuk Dia. Janji kon bilang gini, Tuhan, nek aku diberkati anakku biar melayani Tuhan di sini. Doano gereja ini diberkati. Bisa pindah, bisa luar biasa. Berkatono gerejamu. Karena perkataanmu luar biasa. Oke, kita belajar mujizat batal. Jangan sampai mujizat batal. Ini yang terakhir ya. Next. Bukankah dia anak tukang kayu? Bukankah ibunya namanya Maria? Kakaknya adiknya nama Yohanes, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Bukankah anaknya, saudara perempuannya ada di antara kita? Dari mana dia sakti punya kuasa? Lalu mereka kecewa dan menolak Yesus.
Saudara, perhatikan saya dulu. Dan karena ketidakpercayaan, ayo kita baca 3, 4. Waduh, iki rugi nih. Siapa yang percaya tulang-tulangnya diperbarui Tuhan? Angkat tanganmu. Angkat tanganmu, saya akan doa Tuhan, tangan-tangan yang terangkat, tulang-tulangnya baru dalam nama Yesus. Saudara hati-hati loh. Enggak percaya, tidak banyak. Saya cerita, lumpuh berjalan, mega kanker, kankernya hilang. Kalau kau amin, kau tidak akan kena kanker seumur hidupmu. Kenapa? Karena kau percaya. Opo Pak Yohanes? Iya Pak Yohanes, nah aku enggak. Tidak banyak mujizat. Engkau harus percaya sekarang. Malam ini saya akan berdoa, habis ini saya minta tim musik maju. Saya akan berdoa, penyakitmu dicabuti Tuhan. Ya, yang punya masalah ekonomi akan diberkati. Saya mau tanya, perempuan yang tadi di sebelah kiri ini mana? Ini. Oh iya. Duh. Kok enggak pernah lihat ya? Tinggal di mana? Sama siapa? Ini mamamu. Dan yang jerit-jerit di rumah sakit itu siapa? Mamamu lagi. Enggak ada. Di rumah. Lagi nonton ya Bu ya? Ya ini yang jerit-jerit di Dr. Ustomo. Saya sudah sembunyi-sembunyi. Pak Yohanes. Saya sembuh Pak. Saya bilang terjadi sesuai imanmu. Kamu tidak akan tinggal di kota ini. Kamu akan melalang buana. Diberkati Tuhan. Tapi kamu tidak boleh kecewa sama orang tua. Aku tidak tahu. Kecewa mama atau papa, tidak tahu. Pokoknya kamu kecewa. Tapi kamu akan diberkati Tuhan. Tadi waktu kamu nyanyi, Tuhan ngomong, yang sebelah sana itu akan keliling kemana-mana. Juga ada seorang ibu ya, yang punya masalah kayak benjolan, kayak sesuatu kista gitu. Tidak tahu yang mana, tapi Tuhan bilang, kau akan disembuhkan Tuhan. Ya, daerah setengah sini. Pokoknya Tuhan akan sembuhkan. Tapi ada juga, mungkin ini di Zoom. Jangan nggak percaya. Dimanapun Anda bisa disembuhkan Tuhan. Ada seorang ibu, umurnya pasti 50 tahun ke atas. Yang ini pasti tua, karena saya lihat rambutnya putih. Susah, lagi susah. Tentang keluarga, tapi Tuhan akan pulihkan. Ada anak muda yang cari pekerjaan juga akan dikasih Tuhan. Tuhan akan lawat dengan caranya. Saya banyak dengar tapi tidak bisa ngomong satu-satu karena ada yang pribadi. Tapi Tuhan akan pulihkan masing-masing. Kalau kau tampak seperti benang ruwet, sudah nggak mungkin dibongkar. Tuhan nggak bongkar, Tuhan kasih benang baru. Kalau pintu itu macet, Tuhan nggak harus buka karena Dia pencipta pintu. Kalau jantung, oh ya, ada yang jantung. Tuhan bilang jantung. Kau sudah ring, kau nggak hadir di sini, tapi rasanya istrinya hadir. Jantung, suamimu, Tuhan akan sembuhkan. Saya akan berdoa buat Anda. Saya minta WL. Nyanyikan lagu ini ya. Refnya aja. Yang kau beri
Tuhan, aku berdoa, hamba ini hanya hamba-Mu. Tapi hamba ini boleh minta kepada Tuhannya. Saudara-saudaraku lagi susah, lagi kesakitan. Tuhan bilang ada yang di rumah sakit lagi sakit. Juga Tuhan akan sembuhkan. Tuhan, hamba minta tolong perpanjangan tangan-Mu. Malam ini mereka datang kepada pencipta langit dan bumi. Aku berdoa tulang-tulang baru akan diterima. Jantung baru, pankreas baru, lambung baru. Segala tumor, kista, kanker dicabuti oleh Tuhan. Kepikunan, Tuhan ngomong ada 2, bapak 1, ibu 2. Yang satu di YouTube, pikun, gampang lupa. Tuhan akan kembalikan memorimu. Kumarata kasikuta, sika papa, sika nara. Sikurata kata papa, sika tamato. Ada yang bergelut dengan rumah tangga juga akan dibantu Tuhan. Kau jangan, Tuhan bilang ada ibu muda. Tidak tahu di YouTube, di Zoom atau di sini. Kau lagi bergolak. Kau merasa nggak mungkin. Yang tak hadapi ini beda. Nggak pernah dihadapi orang. Sulit, nggak mungkin. Tapi aku sebagai hamba Tuhan akan berkata-kata malam ini. Engkau hanya bilang aja, Tuhan, aku mau menerima mujizat-Mu. Dan kau akan dirubah Tuhan. Terjadi sesuatu dalam hidupmu. Hei ibu muda, dengarkan. Yang kau hadapi bukan uang, yang kau hadapi bukan penyakit. Dan aku tidak bisa menyebutnya, tapi Tuhan akan singkapkan keajaibannya. Dan kau akan berkata, Tuhan mampu merubah yang buruk jadi yang baik. Bahkan ada yang agak lucu, ada yang rambutnya rontok. Dan itu jadi masalah serius buat kamu dan Tuhan akan bantu kamu. Tuhan, terima kasih. Ada yang anaknya sekarang sedang demam. Tuhan juga sembuhkan. Anaknya masih kecil. Tuhan akan sembuhkan. Kumarataka sikata. Kumatarataka. Simarata situ patarata. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini. Semua menyembah Tuhan. Kami Gembala Sidang beserta jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Evangelis Yohanes Sunardi beserta istri dan anaknya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Hari Jumat ada doa penyembahan tanggal 25 Agustus jam 7 malam. Diadakan secara onsite, akan dibawakan oleh worship leadernya oleh Bapak Pendeta Bambang Sujatmiko. Hari Minggu ibadah raya jam 10 pagi akan diadakan secara onsite dan online, akan dibawakan oleh Pendeta Syoklen. Hari Minggu tanggal 27 ada lomba
memperingati HUT kemerdekaan ke-78. Bagi Bapak Ibu, jangan lupa nanti mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba. Hari Rabu, tanggal 30 Agustus, ibadah doa malam akan diadakan secara onsite dan online juga. Pada jam 7 seperti malam ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Muda Gunawan. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada Benar Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Dahulu, sekarang dan selamanya masih Engkau yang terbesar. Engkau yang terhebat. Tiada yang melebihi Engkau Tuhan. Inilah pernyataan kami. Kami bersyukur untuk malam hari ini Engkau sudah mengumpulkan setiap kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan, ketika firman-Mu ditabur, firman itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu akan tertanam di hati mereka yang benar-benar mengasihi Engkau, yang benar-benar punya iman dan percaya kepadamu. Firman itu akan tertanam dengan baik. Tidak hanya tertanam, akan berbuah-buah. Sehingga ketika kami pulang ke tempat-Mu, tidak dengan tangan kosong, tetapi dengan buah-buah firman yang sudah kita lewati di dunia ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan untuk kami tetap punya iman, tetap percaya, dan memperkatakan segala hal dengan baik, sesuai dengan iman yang kita punya. Maka Tuhan, kami mohon Engkau tambah-tambahkan iman setiap kami yang hadir malam hari ini, agar apa yang kami dengar malam hari ini boleh kita jalankan setiap harinya. Semua kemampuan yang kami dapat datangnya daripada-Mu. Ya Yesus, Engkaulah penyelamat kami. Kami mengucap syukur Engkau sudah mengutus hamba-Mu yang terkasih, Bapak Pendeta Yohanes Sunardi. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu ini lebih lagi. Berkati keluarganya, anak istrinya Tuhan, Engkau berkati limpah-limpah. Dan kami berdoa untuk kesehatan beliau, kiranya Tuhan tambahkan kesehatan hari demi hari, bertambah sehat. Berkat daripada-Mu melimpah. Apa yang diperlukan hamba-Mu ini Tuhan penuhi semuanya. Tidak pernah kekurangan, bahkan Engkau Tuhan yang baik.
melebihkan segalanya yang dia perlukan Tuhan. Kau memberkati istri juga yaitu Ibu Mega. Berikan kesehatan juga yang sempurna Tuhan. Kau berkati Sean dengan pelajaran di sekolah. Engkau berikan dia hikmat yang luar biasa. Hikmat hanya datang daripadamu. Dan kebahagiaan manusia pun datang daripadamu. Berkati lebih-lebih dalam segala hal Tuhan untuk hamba-Mu yang terkasih ini. Bapak Yohanes Sunardi. Ini doa kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk jemaat gereja Allah Baik Rehoboth yang pada malam hari ini belum sempat hadir di kebaktian ini. Dimanapun mereka berada, apapun yang sedang mereka alami, doa hamba-Mu mohon Engkau tetap menyertai mereka. Engkau melindungi mereka. Dan pertolongan-Mu Tuhan selalu tepat pada waktunya. Kami percaya. Doa ini kami alaskan dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya Tuhan, kami mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Kiranya di dalam ibadah ini apapun yang kami kerjakan, pujian penyembahan, dan juga doa-doa kami Tuhan, semuanya sampai kepadamu dan menyenangkan hatimu. Kiranya malam hari ini doa dari anak-anak-Mu yang hadir saat ini Tuhan kabulkan dalam nama Yesus. Apapun pergumulan mereka, Tuhan Engkau Allah yang maha tahu. Engkau memberikan jalan keluar untuk setiap persoalan mereka. Dan Engkau memberikan kesembuhan buat setiap penyakit yang mereka derita. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat-jemaat yang hadir pada malam hari ini. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau sudah menjamah setiap kami. Dan kami percaya ketika kami masuk ke ruangan ini penuh dengan beban kehidupan. Ketika kami pulang, Engkau memberkati kami dengan segala kelegaan. Segala beban hidup sudah kami taruh di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati setiap mereka yang datang. Dengan berkat sukacita, damai sejahtera yang berkekalan. Yang kami terima sekarang sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Dan kami tutup ibadah ini, kami angkat tangan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala pemeliharaan di dalam kehidupan kami. Kami berserah kepadamu dan terjadilah dalam kehidupan setiap kami sesuai dengan rencana-Mu, karena rencana-Mu untuk setiap kami selalu baik adanya, karena Engkau Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami pulang dengan segala berkat yang melimpah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami tutup ibadah pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu yang hadir yang sudah terima segala yang baik, sama-sama kita katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap yang hadir, baik onsite maupun online. Terima kasih sudah hadir, sudah datang. Sampai jumpa di kebaktian Gereja Allah Baik Rehoboth yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.